Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, ada sesuatu yang cukup mengganggu pikiran saya ketika memperhatikan kata dihibur atau dihiburkan dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sudah saya jelaskan pada pertemuan terdahulu, kata duka cita di situ sebenarnya lebih berarti mourn itu meratap. Dari kata penteo, to grieve, duka cita yang sangat mendalam. Ingat, ini duka cita yang sangat mendalam. To mourn, lament, meratap. Kalau saudara di Alkitab menemukan kata kitab ratapan, lamentation, itu lebih dari sekedar berduka, tapi kedukaan yang sangat dalam. Berbahagialah orang yang meratap atau berduka yang sangat dalam ini, karena mereka akan dihibur. Nah, tadi saya katakan saya cukup terganggu dengan kata dihibur. Mengapa? Memang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, maksud saya dalam bahasa Inggris juga rata-rata diterjemahkan sebagai shall be comforted. Dalam bahasa kita dihibur. Tetapi kata parakletesontai ini sebenarnya terdiri dari dua kata. Yang pertama para, yang kedua kaleo. Kalau kita breakdown, kita break drill kata parakletesontai atau para kaleo ini terdiri dari dua kata. Yang pertama para, ini bisa berarti bersama, dari, di samping. Lalu kata yang kedua, saudaraku, adalah kaleo, to call, to invite, tapi juga bisa berarti to give a name. Jadi para kaleo ini kalau digabung, ini bisa berarti invite, invoke, to call near, dipanggil mendekat, atau bisik, ya, didorong, didesak. Tetapi rata-rata memang diterjemahkan dihibur. Nah, kalau kita meruntut dari etimologi kata parakaleo tersebut, saudara, maka kita akan bertanya-tanya mengapa lebih diartikan sebagai dihibur. Apa karena melihat kata berduka atau mourn, meratap itu? Saudaraku sekalian, Alkitab itu luar biasa. Perjanjian baru itu luar biasa. Ucapan Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka kita perlu bertanya dengan serius kepada yang memiliki atau yang mengucapkan firman. Dalam beberapa pertanyaan yang saya terima di acara ABAM, Anda bertanya Alkitab menjawab. Anda bertanya Alkitab menjawab. Beberapa kali orang menanyakan ke saya Matius pasal yang kelima ini, ayat yang kelima.
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Dan mereka pertama maksud bumi ini apa, Pak? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Ini bumi apa, Pak? Maksudnya bumi di mana? Bisa saja bumi di mana kita hidup hari ini. Tetapi kalau kita membaca seluruh rangkaian khotbah Yesus di bukit, tekanan Tuhan Yesus selalu surga. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan seterusnya. Tidak mungkin kata di bumi di sini adalah bumi kita. Ini pasti bumi yang akan datang. Kenyataannya, tidak sedikit orang Kristen yang memang tidak mendapat bagian yang banyak, bahkan tidak mendapat bagian sama sekali dari bumi ini. Nah, kalau melihat gereja mula-mula, pengikut Yesus yang pertama, para murid dan generasi setelah murid-murid, mereka sama sekali tidak menikmati dunia sekarang, bumi hari ini. Penganiayaan berlangsung selama ratusan tahun. Itu bisa mengkondisi orang percaya dari lahir sampai mati menderita. Dan kematiannya pun tidak sedikit yang dalam atau dengan cara keji. Dipancung, disalib, dibakar hidup-hidup, dipenggal, dimasukkan kandang binatang buas, diempankan ke binatang, diumpankan ke binatang, dan lain sebagainya. Jadi, shall inherit the earth, pasti ini bicara mengenai bumi yang akan datang. Nah, kalau para kletesontai atau para kaleo, to call near, dipanggil mendekat. Ya, atau invite, invoke. Berbahagialah orang yang meratap karena dia akan dipanggil mendekat. Dia akan diundang. Ya saudaraku, dia akan dipanggil untuk mendampingi atau didampingi. To call to one side. Yang saya pahami penghiburan itu adalah mereka adalah orang-orang yang akan dipanggil, ya, to call, to invite, diundang untuk mendekat, untuk di samping. Di mana, saudara? Di mana? Ya, di bumi yang akan datang, bukan di bumi ini. Tadi saya memberikan kesejajaran dengan Matius 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Orang yang dipanggil dekat, orang yang bisa duduk di samping. Samping siapa? Di samping Tuhan. Mendekat siapa? Tentu mendekat Sang Maharaja. Banyak orang tuh ya, sekarang ini ya, nggak menyadari, tidak menyadari betapa
betapa hebat kesempatan to call near, to call to one side. Dipanggil untuk mendampingi. Membaca ayat ini saya teringat dengan Roma pasal 8 ayat 17. Bahwa orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sekaligus hal ini juga mengingatkan kita dengan pernyataan Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Lukas 22 ayat 28-29. Karena saya merasa terpanggil untuk menyampaikan firman yang berorientasi pada langit baru, bumi baru, ya, selain kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan memaksimalkan potensi hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Maka ayat-ayat seperti ini menjadi timbul di permukaan pikiran saya. Ya. Dan saudara yang sering mendengar khotbah saya akan sering mendengar di mana saya mengutip ayat-ayat ini. Ya, saudara. Bahwa kita akan ditempatkan duduk bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Dalam kitab Wahyu dikatakan sebagai raja-raja. Kita adalah imamat-imamat yang rajani. Dan saya juga sering menggunakan kalimat royal family, anggota keluarga kerajaan. Siapakah mereka ini yang meratap? Nah, meratap karena apa? Sudah saya jelaskan dalam pertemuan yang sudah berlangsung dalam beberapa Sunday Bible teaching. Orang yang berduka cita karena keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kata berduka cita itu tepatnya meratap. Kalau sampai tingkat meratap ini berarti duka cita yang mendalam. Dan kalau bicara mengenai duka cita yang mendalam, ini bicara mengenai hal yang sifatnya prinsip, penting, utama. Anak tetangga meninggal dunia, duka cita, tapi anak sendiri meratap. Ya. Saudaraku, kehilangan sepeda yang diparkir di depan rumah, ya kesel aja. Kalau mobil, susah hati. Kalau rampok datang berlian yang harganya beberapa miliar dan dolar dan segala macam yang ada dalam brankas, wah itu sudah sampai tingkat sangat dalam dukanya. Kalau kehilangan pasangan hidup bisa meratap. Jadi kalau bicara mengenai meratap ini, saudara, ini bicara terkait dengan hal yang pasti prinsip utama ya penteo ini ya, to grieve, to mourn, to lament, meratap. Kalau kita salah dulu ya minta ampun saja, tapi tanpa duka cita. Tetapi seiring pertumbuhan rohani kita bersalah, kita berduka. Tapi kita makin menghampiri hadirat Allah, makin mengerti kebenaran,
makin merasakan dan menghayati kekudusan Allah, itu duka cita kita sangat dalam, sampai tingkat meratap. Karena menganggap kesucian itu utama. Ya. Kehilangan harga diri itu menyakitkan. Ya, kehilangan harta bisa menyakitkan. Tetapi kalau kita sampai berbuat salah dan mendukakan Tuhan, itu membuat kita meratap. Dan ratapan-ratapan ini akan menimbulkan perasaan resisten yang tinggi terhadap dosa. Nah, sampai pada tingkat kita bukan tidak mau berbuat salah, tidak bisa berbuat salah. Ya. Nah, mestinya kita mengalami pertumbuhan iman seperti itu, saudaraku. Yang mana hal ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata, harus dialami, ratapan. Ya. Ketika kita mendukakan hati Allah, kita tidak melakukan apa yang patut sebagai anak-anak Allah yang hidup di hadiratnya, saudaraku. Ya, meratap. Nah, di situ mulai kita mengerti ya, kengerian dahsyat yang tiada terbayangkan kalau terpisah dari Allah. Tapi juga kemuliaan yang tak terbayangkan ketika seseorang masuk ke dalam kerajaan surga sebagai anggota keluarga kerajaannya. Nah, inilah yang membuat kita memiliki beban, burden terhadap keselamatan jiwa orang lain. Terhadap keselamatan jiwa orang lain. Saudara, kalau saya mengatakan kesalahan atau dosa itu menimbulkan ratapan, saya bukan mau memberikan isyarat bahwa saya sudah lebih suci atau lebih benar dari orang lain. Ya. Kita sama-sama bertumbuh dan tingkat kedewasaan rohani, tingkat kesucian kita itu hanya Allah yang tahu. Who knows? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Ya, jadi kita belajar terus bergumul. Nah, tetapi ciri dari orang yang benar-benar telah merasakan itu, ratapan itu, sehingga bisa menghayati kengerian yang dahsyat tak terbayangkan, keadaan terpisah dari Allah selama-lamanya ini akan mendorong kita ya menyelamatkan jiwa-jiwa. Ada burden, ada beban, ada ratapan terhadap jiwa-jiwa orang lain. Dan inilah yang menjadi dorongan kita melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku. Sebab untuk bisa berkhotbah di depan banyak orang, sebab untuk berkhotbah di depan banyak orang, itu bisa karena dorongan tampil. Ini panggung yang asik, saudaraku, asik. Panggung gereja, mimbar gereja, ya, platform gereja ini bisa menjadi prestis, nilai diri, saudaraku. Ya. Mimbar ini bisa menjadi
prestis, saudara. Jadi bukan tidak mungkin orang mau jadi pengkhotbah bukan karena uang. Orang yang sudah banyak uang juga tidak butuh uang, saudara. Tapi nilai diri, iya. Tetapi yang lain juga bisa karena uang atau karena motif yang lain. Tetapi kalau kita memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, karena kita sudah menghayati kengerian, kedahsyatan yang tak terbayangkan kalau terpisah dari hadirat Allah. Kita sudah tidak memikirkan lagi apakah dapat nilai diri atau memperoleh prestis atau tidak, mendapat uang atau tidak. Sama sekali kita tidak akan memikirkan. Kalau kita mengambil bagian dalam pelayanan, kita bisa mendampingi seorang pendeta atau menjadi pengurus dalam gereja atau pengurus dalam sinode atau pengurus dalam aras gereja, bukan karena kita memiliki panggung di situ. Seperti panggung kejuaraan, kalau juara satu lebih tinggi dari yang lain, ya. Bukan. Dan orang-orang yang memiliki ratapan, ya, duka cita terhadap keselamatan jiwa orang lain, cirinya akan sangat jelas. Ia akan rela menyerahkan apapun yang dia miliki. Apapun yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan. Apapun. Jadi bukan karena gaji, uang, upah, tapi apapun. Ya tentu seorang full timer itu berhak menerima nafkah dari Injil. Tapi bukan karena nafkah itu dia setia. Ya bukan karena upah itu ia melayani. Setiap pelayanan pasti mendapatkan upah. To call near, dipanggil mendekat. Nanti di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan karena upah itu loh saudara. Karena jiwa-jiwa yang bernilai kekal, di mana kita sudah terlebih dahulu menghayati keselamatan jiwa kita sendiri dan kita memperjuangkannya. Ya. Kalau seorang pelayan Tuhan masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, doa-doanya hanya menyangkut masalah bagaimana hidupnya terpenuhi, memiliki fasilitas rumah, mobil, anak-anaknya bisa studi dan lain-lain yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani. Maka burden yang dia miliki itu juga begitu untuk jemaat yang dilayani, supaya mereka juga tercukupi dalam kebutuhan jasmaninya. Dan pasti tidak lupa dia akan menuntut persembahan, perpuluhan atau apapun namanya untuk dirinya. Tetapi kalau pelayanan kita didasarkan pada beban, ratapan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, ini beda. Ini beda. Dan luar biasa saudaraku, kalau ratapan kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang itu membuat kita melayani bukan saja tidak menuntut upah, tapi kita juga menyiapkan apapun yang kita miliki untuk pelayanan tersebut. Apapun kita rela korbankan, saudara. Apapun kita rela korbankan. Dan herannya kita tidak merasa kita sedang memberi. Ya tentu selain kita juga pasti akan memahami bahwa segenap hidup kita adalah milik Tuhan.
Dan apapun yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu belumlah dapat mengimbangi kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak merasa memberi karena kita beban, namanya beban, saudara. Anda tahu nggak kalau orang punya beban terhadap satu hal yang menurut dia membahagiakan. Misalnya sederhana saja, sepeda aja. Dia lagi seneng sepeda, seneng naik sepeda. Itu sepeda yang harga 150 juta lebih dia beli. Dan dia nggak merasa uang itu jadi, tidak merasa uang itu berharga. Jadi tidak berharga demi barang itu. Coba kalau lagi hobi motor gede, harga 1 miliar pun jadi tidak ada artinya. Tapi untuk barang yang lain, uang jadi bernilai. Tapi kalau untuk moge jadi tidak bernilai. Coba kalau orang yang saudara kasihi sakit. Waduh, jual rumah, jual tanah, masih hutang lagi. Demi kesembuhan panjang umur orang saudara cintai. Itu tidak merasa memberi juga. Dan uang menjadi tidak bernilai. Jiwa itu nilainya lebih dari seluruh harta dunia ini. Satu jiwa. Apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Maka uang kita pun juga tidak menjadi bernilai. Kalau hanya bisa khotbah di mimbar, memberi ceramah seminar mengenai pokok-pokok dalam Alkitab. Itu tidak sulit, saudaraku. Tidak sulit. Ya. Burden atau beban ini yang membuat kita tidak lagi menghargai uang harta kita. Yang lebih hebat itu, lebih hebat adalah kita bisa berhenti berbuat dosa. Daging masih hidup, masih menuntut, ada nafsu. Jiwa ada ambisi. Tapi demi keselamatan jiwa orang, supaya tidak menjadi batu sandungan, kita bisa mengatakan tidak. Tidak. Kita lihat anak kita lihat cucu kita saja. Membuat kita tidak mau menyentuh kesalahan. Kita tidak ingin berbuat salah lalu kita sampai menjadi celaka. Bukan saja kita, tapi orang-orang yang kita cintai. Sahabat dekat dan orang-orang. Nah, saya juga punya perasaan begini, saudara. Ada orang-orang yang membela pelayanan pekerjaan Tuhan di samping saya. Baik orang yang dekat maupun yang tidak bersama saya tapi memberikan support finansial ya. Aku berhutang. Uang itu bukan untuk saya. Dan kalau pembukuan nanti dibuka di dalam kerajaan surga, bagaimana ada anak-anak yang tidak sekolah jadi sekolah, orang yang mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri. Ini uang orang itu, bukan uang saya. Boro-boro saya tilep, saudaraku. Uang saya sendiri pun juga rela saya persembahkan demi jiwa-jiwa tersebut. Nah, kita melihat orang yang kita kasihi itu, saudaraku, jemaatlah ya, enggak usah orang dekat, udah pasti kalau orang dekat. Jemaat si itu tuh loh, aduh ya. Bukan orang kaya, tapi kok bisa ya memberikan persembahan sebanyak ini. Nyet hati kita. Kalau sampai kita berbuat dosa, aduh sebagai hamba Tuhan, betapa kejamnya kita. Kita harus hidup suci, hidup benar supaya mendapatkan pewahyuan-pewahyuan. Pada waktu kita menyampaikan firman, itu firman yang fresh. Waktu kita memimpin doa, menghadirkan hadirat Allah. Itu hebatnya. Kita bisa berhenti berbuat dosa. Jadi kalau sampai kita melihat ada
pendeta, ya, begitu cakap berbicara tentang Tuhan, dia punya gelar tinggi, tapi kelakuannya bisa tidak senonoh. Kita tidak bisa mengerti kok bisa. Ketika saya dialog dengan orang mengenai hal ini, kok bisa ya Pak dia berbuat dosa, ini pendeta besar ini misalnya. Saya tidak heran, kenapa? Karena saya pendeta dan saya mengalami proses-proses di mana kita juga berkecenderungan untuk memuaskan daging kita. Tapi ketika kita bertumbuh terus di dalam iman, lalu kita memiliki beban terhadap keselamatan jiwa sampai tingkat meratap, kita nggak bisa terus-menerus berbuat salah. Kita pasti berhenti, saudaraku. Nah sekarang saudaraku, saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengalami apa yang saya kemukakan ini, yaitu memiliki ratapan. Dari ratapan ini, saudaraku, ratapan terhadap keadaan diri saudara di hadapan Allah, nanti masuk pada tingkat meratapi jiwa-jiwa yang terhilang. Supaya suatu hari saudara bisa dipanggil mendekat. To call near. Itu penghiburan. Penghiburan. Tentu ketika kita melihat orang-orang diubahkan, kita sudah memiliki hati yang terhibur. Tapi nanti lebih dahsyat lagi kalau kita bisa ada di samping Tuhan. Pelayanan dan pengabdian kita sampai pada tingkat di mana kita merasa benar-benar sakit. Merasa sakit. Tapi yang sakit itu tentu akan jadi kenikmatan ketika kita meneteskan rupiah kita yang terakhir, keringat kita, darah kita. Ya. Itu saudaraku. Kalau kita meratapi jiwa-jiwa seperti Yesus meratapinya, ya, seperti lagu tadi itu, berikan aku hati itu mengasihi menghormati Bapa. Ini hatinya Tuhan Yesus, pasti mengerti nilai jiwa yang karenanya Yesus rela memberikan nyawanya demi jiwa-jiwa itu. Saudaraku, kalau kita memiliki beban yang benar nilai jiwa, kita berani menderita untuk Tuhan, saudara. Berani menderita untuk Tuhan. Kita baru bisa sungguh-sungguh merindukan bertemu dengan Tuhan. Ada kalimat di dalam hati kita, ada perkataan di hati kita, Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa demi kamu, karena Engkau Tuhan. Aku mengikuti jejakmu Tuhan. Aku pulang dengan melepaskan semua keinginan dunia, semua dosa. Aku korbankan untuk pelayanan pekerjaanmu. Baru bisa mengatakan memandang wajahmu Tuhan. Karena Tuhan baru panggil kita, mari di samping Tuhan. Bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Dan saya memahami sesuai Alkitab ya, bahwa dari Taruk Isai keturunan Daud akan menjadi raja seperti Daud.
Itulah Yesus. Bahwa dia yang terbesar di dunia dan di akhirat. Isa binti Maria ini. Dan aku hambanya. Sejak di bumi, aku hambanya. Seperti murid-murid ikut Yesus sampai rela mati dengan cara yang keji. Aku mau mengalami itu. Tentu tidak dengan cara keji seperti Petrus yang disalib dengan kepala di bawah atau Paulus yang dipancung. Tapi harus rela kehilangan segala sesuatu. Nah, sebenarnya khotbah saya tadi jam 11 di ibadah raya tidak bermilik itu di situ. Orang baru bisa melayani dengan cara dan kualitas Tuhan Yesus. Memang di mata manusia ini konyol. Wah, itu liku-likunya tidak bisa diungkapkan, saudara. Penderitaan di mana kita mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, uang, harta, dan semua talenta yang kita miliki itu tidak bisa dijelaskan. Kita tidak akan menyimpan uang dalam deposito. Maaf nih kalau pendeta, kalau jemaat terserah masing-masing. Tidak akan tergiur untuk membangun gedung-gedung besar hanya karena untuk sebuah prestis. Itu kan uang Tuhan milik jemaat. Harus digunakan sesuai kehendak Allah. Dan dengan kacamata lensa rohani, kita sudah bisa mengerti ini pasti bukan kehendak Allah. Jangan sampai tergoda begitu, saudaraku. Ya, harus selalu mengerti kehendak Tuhan. Ya tentu sebagai manusia ada dorongan bagaimana saya punya gedung besar, namanya Rehoboth Hall. Kalau perlu namanya Erastus Sabdono Hall. Kalau saya begitu mati, saya dipancung. Yesus mati di kayu salib dengan tubuh setengah telanjang, tergantung antara langit dan bumi demi keselamatan jiwa orang. Saya harus melakukan hal yang sama. Ini saya bicara di depan saudara sekian ribu, di depan orang-orang di sekitar saya. Apakah saya membangun itu dalam bentuk apapun? Tidak boleh. Kalau dulu ada unsur-unsur begitu, sekarang jangan lagi, saudara. Ratapan kita terhadap jiwa-jiwa membuat uang kita jadi tidak berharga. Harta kita tidak bernilai demi jiwa-jiwa yang ternilai harganya. Saudara, kalau tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan ini, saudara akan sangat menyesal. Tentu masing-masing kita itu kan punya pengalaman yang berbeda-beda, saudara. Tidak sama, saudaraku. Jangan lalu saudara ikut-ikut saya, semua uang diberikan ke gereja loh. Nggak begitu, bunga. Banyak kok saudara yang hidupnya susah. Kalau pelayan Tuhan full timer dan mereka yang hidup untuk pelayanan ya tidak bisa memberi uang, tapi bisa memberi talenta, bakat yang dia miliki. Dan di kesempatan ini juga saya harus benar-benar berterima kasih. Bukan saja kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di samping saya, tapi yang di sound engineering, yang kameramen, yang ada di kontrol, yang ada yang membengkang LCD, pemain musik, Pak Widodo yang memberikan menerjemahkan dalam bahasa isyarat, ya. Yang menampilkan lagu-lagu,
sampai kepada para security. Wah, ini semua pihak. Saya harus dengan tulus mengatakan terima kasih. Sebab tanpa mereka juga tidak akan terselenggara acara seperti ini, saudaraku, ya. Dan banyak pihak lagi yang tidak tampil di sini, tidak tampil di sini. Anak saya Stephen Erastus yang mendesain semua atau bagian-bagian yang tidak nampak di mata orang, tetapi ia mengatur. Tentu mereka orang-orang yang Tuhan taruh untuk supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Sekali lagi, tidak semua orang mesti memberi uang ya saudaraku. Uang itu masalah kecil, tolong deh jangan dibesar-besarkan. Tapi sikap hati kita yang tulus, sikap hati kita yang benar, sesuai talenta yang kita miliki, kita persembahkan. Yang pada intinya supaya jiwa-jiwa itu diubah dari manusia berdosa bukan hanya menjadi orang baik, tapi jadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Amin.